Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Zulfikar Rizky. Dan saya masih sama seperti kemarin yang perwakilan dari PPL kelompok 13 Fakultas Psikologi dan Kesehatan Unwali Songo Semarang. Nah, kalau kemarin kan kita udah bikin desain menggunakan template. Nah, sekarang kita bikin desain yang nggak pakai template, jadi kita bikin desain pure dari kreativitas kita sendiri. Kenapa kok kita harus belajar bikin desain yang nggak pakai template? Karena ini ada hubungannya sama branding ya, branding produk. Jadi kalau misal kita punya produk itu, kita harus menampilkan sesuatu yang yang orisinil dari kita, yang unik dan berbeda gitu. Karena dengan begitu orang lain akan lebih aware atau lebih announce, lebih perhatian pada produk kita ketika produk kita itu lebih berbeda dari orang lain gitu. Misalnya kita punya produk sama, tapi kita punya brand beda, kita punya resep yang sedikit beda, kita punya postingan yang sedikit beda, desain yang sedikit beda. Itu meskipun bedanya cuma sedikit ya, tapi ketika orang lain melihatnya itu, mereka akan tahu kalau itu postingan atau itu adalah produk kita yang sedang diposting tuh. Karena apa? Kita konsisten untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Sama halnya dengan desain ini. Ketika kita membuat desainnya kita sendiri, itu kan nanti akan jadi sesuatu yang unik buatan kita sendiri dan bukan pakai template yang ada di Canva. Karena kalau kita pakai template yang ada di Canva, masih ada kemungkinan orang lain menggunakannya juga. Jadi itu nggak akan jadi berbeda kalau kita pakai yang sama tentunya. Maka dari itu kita perlu belajar untuk bikin desain sendiri gitu. Masih sama kayak kemarin sih, saya menggunakan ukuran Instagram 1080 x 1080 untuk kanvasnya. Ini paling paling umum sih sekarang, yang paling sering dipakai tuh postingan Instagram. Yang sekarang kan banyak orang yang pakai jual produknya di Instagram dan juga ngasih testimoni atau ngasih portofolio berbagai macam desainnya tuh dikasih di Instagram. Ada yang jadiin blog Instagram atau Instagramnya itu sebagai tempat naruh promosi barang-barangnya. Mungkin ada yang jual di Shopee gitu, tapi kalau di Shopee kan kayak kurang bagus gitu desainnya. Tapi kalau kita posting di Instagram itu bisa jadi sebuah feed IG yang bagus gitu loh, kalau ditata dengan baik tentunya ya. Maka dari itu kita perlu belajar bikin desain sendiri gitu. Sekarang saya mau coba bikin desain makanan aja lah, kayak kemarin cuman aku mau pakai mau pakai donat juga kayaknya. Kita coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin yang sudah saya bisa bikin ya. Sekarang kita coba bikinnya yang kayak gitu lagi, ulangi dari awal. Sebenarnya tuh kita bisa kalau cuma pakai foto doang itu ya tinggal pakai template kayak kemarin tuh gampang ya. Cuman kalau kita desain sendiri itu tentunya hasilnya bisa jadi lebih orisinil punya kita sendiri, dan juga ya sama kayak yang tak jelasin tadi, orang akan lebih menyadari kalau itu punya kita. Terus ya intinya itu tahu nggak sih kalau ada pepatah batu itu hancur bukan karena tetesan air ke-1000, tapi karena 999 tetesan air sebelumnya. Jadi ketika kita bikin desain yang konsisten, orang lain terus lihat terus gitu, lama-lama tuh orang lain akan jadi penasaran, terus pengen gitu. Apalagi kalau desainnya menarik gitu. Nih, jadi aku bikin pelatihan postingan desain ini supaya jualannya laris. Itu bukan hanya karena kita menjunjung tinggi keorisinalan desainnya kita juga, tapi ada hal positif lain, yaitu ketika kita bikin foto produk yang nggak terlalu bagus gitu. Tak dilihat aja. Jadi misalnya gini ya, ini foto produk kita itu nggak terlalu bagus backgroundnya. Nah, kita bisa delete background teman-teman. Jadi background ini bisa di delete, terus nanti jadinya bakal
kayak gini. Untuk delete backgroundnya sendiri, teman-teman bisa pakai web. Ini di HP juga bisa dipakai, namanya background eraser. Tinggal diklik. Nah, di sini teman-teman tinggal upload image, terus nanti otomatis bakal backgroundnya bakal dihapus, gitu. Gampang banget. Nih, misalnya kayak gini ya. Nih. Nah, ini aslinya ada backgroundnya, terus backgroundnya bakal kehapus kayak gini. Gitu, teman-teman. Gampang banget kan? Nah, untuk bikin desain, kenapa kok aku suka naruh barangnya dulu, baru dengan backgroundnya? Biasanya kan orang-orang kadang, kalau yang kemarin aja, kalau biasanya tuh kadang banyak orang yang bikin backgroundnya dulu, baru desainnya masukin. Kalau yang template kemarin kan kayak ada backgroundnya dulu, baru kita masukin barangnya kan. Tapi kalau ini aku lebih suka masukin barangnya dulu baru backgroundnya. Kenapa? Karena Canva ini sudah memiliki namanya color detection. Nah, ini. Jadi ketika kita masukin barang di sini akan masuk warna-warna yang ada pada barang yang kita masukkan di sini. Jadi kita lebih gampang nih untuk memilih warna pada desain kita ini keseluruhan. Mau kita masukin elemen, mau kita masukin teks, itu nanti kita tinggal nyontek warna-warna ini aja, tinggal masukin warna-warna yang ada di sini aja, sehingga warnanya nggak terlalu tidak terlalu pecah gitu, atau tidak terlalu beda jauh gitu. Kalau ini kan warnanya satu ton warna ini, ting ting ting. Ini warnanya nggak beda jauh, jadinya kalau dilihat mata tuh lebih enak gitu aja. Karena backgroundnya tuh aku pakai apa ya? Kayaknya ini bagus ya. Ya bagus. Coba kita pakai background ini. Atau ini juga bisa, tapi kayaknya bagus yang ini. Ini pakai background ini, kita naikin dikit ininya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ini kan kelihatan kayak masih kayak gambar biasa, belum terlalu bagus. Nah, kita bisa bikin gambar ini lebih nyata. Caranya pertama ada dua cara. Yang pertama kita kasih elemen shadow atau bayangan. Bayangan itu bisa bikin nyata, teman-teman. Contohnya gini, ya gini, dimundurin dulu posisinya. Nah, ini ya, tak liatin, the power of shadow. Salah, teman-teman. Gini, agak miringin aja. Ini bagus kalau agak miring deh. Oh, agak aneh ya kalau miring. Udah gini aja. Tapi ini kelebaran. Ini kecil. Terus kita copy aja. Copy shadow-nya, terus kasih bawah lagi. Kita mundurin lagi. Nah, gini kan jadi kelihatan agak lebih nyata gitu kan. Tapi ini untuk misalnya trik yang pertama ya. Kalau trik yang kedua ini tapi cuma bisa dilakuin di laptop. Trik yang kedua, kita pakai efek. Jadi kalau khusus di laptop atau di komputer itu ada yang namanya efek. Ini kalau di HP cuma ada photogenic. Ini photogenic ini nanti bakal keluar di HP. Tapi untuk di komputer itu nanti ada mockups sama shadow. Nah, kita pakai yang shadow yang ada di sini. Misalnya kayak gini. Ting, ini jadi kelihatan lebih nyata kan? Yang awalnya nggak kayak gini, terus bisa jadi kayak gini. Ini juga kita bisa coba yang sesuai dengan keinginan kita ya. Ini atau ini. Ini bagus-bagus kan?
Ini aja, kalau gini kan jadi kelihatan timbul gitu, bagus kan? Jadi ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya kalau kita ngedesain pakai handphone ataupun ngedesain pakai laptop gitu. Kalau pakai handphone tentunya kita bisa desain di mana aja, kapan aja. Cuman kalau pakai laptop, ini ada fitur yang nggak ada di handphone gitu aja sih bedanya. Sebenarnya selebihnya itu sama semua. Terus kita tambahin ornamen-ornamen yang dapat menjelaskan kalau ini jadi bagus di sini. Pertama sih, desain itu harus menjelaskan ya. Jadi kalau nggak jelas, orang dilihat desain ini apa, maksudnya apa, orang kirim gambar doang kan beda ya. Kita bikin desain buat jualan itu karena kita mau menjelaskan kita menjual sesuatu gitu. Pertama yang harus kita kasih sih ini desain punya siapa gitu. Terus jadi kita harus masukkan tokonya. Misal gini aja, kita masukkan teks gitu, judul. Nah di sini kita tambahkan tuh nama toko kita dulu. Sama gini aja deh, tak giniin, terus tak taruh atas. Tengahin ya, jangan lupa ditengahin biar sentral gitu. Ya kalau di pinggir juga nggak apa-apa sih di sini sesukanya teman-teman. Kalau misalnya kegedean ya dikecilin. Ini tinggal diturunin warnanya. Dikecilin. Terus fontnya juga teman-teman kalau nggak mau pakai font yang ini bisa pakai font yang lain. Aku sih suka font horizon. Kalau jadi judul sih kayak gede aja gitu dan bagus. Tengahin lagi, mas kegedean ya, kecilin. Ini udah lumayan. Tinggal kita kasih judul. Tinggal kita kasih nama. Judul. Nama tokonya kalau yang enak apa ya tokonya? Gini aja. Aku nggak mau. Oke. Bukan sakra, apa ya? Funky, jangan funky. Cek gimana gitu. Slowly donuts gitu aja. Kayaknya keren ya, slowly donuts gitu. Mantap kan? Ini karena warna yang hitam nggak sesuai apa ya, nggak kayak kontras banget kan. Nah kita bisa ganti warnanya dengan warna yang ada di sini nih. Yang kita rasa itu cocok. Terlalu nyatu. Ini terlalu soft. Coba kita pakai yang agak ke depan. Ini kayaknya bagus. Ya, ini aja dulu. Ini lumayan. Udah ada fotonya. Udah ada keterangan nama toko kita, Slowly Donuts. Sekarang kita kasih keterangan. Ini tuh nama produk kita tuh apa di sini kita. Coba kita pakai cat. Nah ini elemen yang biasa digunakan untuk orang, ya tahulah cat itu kita ngobrol gitu kan. Nah tapi ini ceritanya ini untuk menjelaskan ini donatku. Ini saya kasih ini juga bagus sebenarnya. Tapi kurang itu ya, ini kan agak tegas gitu. Jadi hapus saja. Kita cari yang lebih sesuai. Mana ya yang lebih sesuai? Teman-teman bisa itu sih, bisa nyesuaiin dengan seleranya teman-teman ketika desain. Nggak perlu sesuai dengan kayak desainku ini. Teman-teman bisa ekspor sebanyak mungkin. Banyak font di sini, banyak template di sini, banyak elemen di sini. Bisa teman-teman cari yang sesuai dengan seleranya teman-teman ketika ngedesain barang gitu, desain postingan teman-teman untuk dijual. Kalau bisa sih konsisten sih jenis bentuk-bentuk desainnya, supaya orang lain yang ngelihat, ngebaca itu bakal tahu dengan sekali lihat, oh ini produknya ini, oh ini produknya ini.
gini loh, kalau di psikologi gitu kan, ingatan itu berperan penting banget dalam hidup manusia gitu. Gini, kalau kamu nggak ingat seseorang, apa mungkin kamu bakal ketemu orang tersebut, pengen ketemu gitu? Aku nggak ingat orang itu, terus tiba-tiba aku pengen ketemu, kan nggak mungkin ya. Nah, sama halnya kalau sama kayak barang gitu. Kalau kita ingat barang ini terus menerus, lama-lama kita bakal pengen beli. Kalau kita ingat orang itu terus menerus, lama-lama kita pengen ketemu gitu. Ini di sini nggak ada yang aku pengen, tapi kemarin kayaknya aku udah pakai bentuk catnya aku pengen deh, cuma agak hilang aja di sini. Kayaknya bagus di balik, coba gede banget ya. Nggak terlalu bagus, cari yang lain aja ya, lebih bagus. Di sini ada nggak ya? Oh, ini kayak komik, ini keren nih ya. Coba, oh tapi gerak jangan. kalau gerak enggak itu, jangan ini gerak semua ya di sini. Lupa ini nggak gerak ya, mungkin karena wifi ku lemot ya. Oh iya, ini gerak semua di sini. Jangan. Kemarin sih aku udah pakai sih, harusnya yang kemarin udah tak pakai. Mana ya? Oh ini. Nah, gini bagus. Kita ganti dulu warnanya. Kita ganti warna coklat coba. Aku pengen nyesuaiin sama ini. Ini kalau ganti warna coklat bisa nggak ya? Oke. Coklat. Oh, terlalu coklat. Jangan. Gak bagus kalau terlalu coklat. Bagus ini berarti. Gini aja. Coklat udah lumayan bagus nih. Terus habis kita kasih kasih elemen ini, kita kan harus menjelaskan ya. Jadi kita kasih isinya ini, fontnya juga perlu diatur ya teman-teman. Kalau aku mau pakai font yang udah tak kasih kemarin, kayaknya kolektif bagus deh. Ini font-fontnya yang biasa aku pakai atau HK Gross Text kolektif lebih bagus. Terus kita tulis dulu. Jadi kalau kegedean di sini kita bisa kecilin biar pas. Nah, ini pasin. Terus tulis apa ya? Ini namanya donat. Coklat spesial. Kok karena ini hitam ya makanya terlalu kelihatan. Kita ganti warnanya putih. Ini lebih bagus pakai recorder aja. Coklat spesial. Nah, gini kan kelihatan lebih bagus ya teman-teman. Donat coklat spesial. Kalau mau ini agak lebih soft, ini bisa diganti. Misalnya ini, kecilin. Nih, gini. Ini lebih soft. Cuma selera masing-masing sih kalau mau ngedesain sih, ya kan? Terlalu kecil ya. Ini donat coklat spesial. Mantap kan? Nah, kita lanjut. Terus kita udah ngasih nama barangnya, sekarang kita ngasih harganya. Kalau
ya kan kita jualan harus ngasih harganya ya, jadi orang lain jelas gitu, mau lihat mau beli itu jelas ini harganya berapa gitu. Jadi mereka bisa ngira-ngira. Kalau nggak mau ngasih harga, teman-teman bisa langsung ngasih kontak tuh, silahkan atau kasih keterangan pre-order gitu, pre-order sekarang biar mereka segera menghubungi gitu. Setelah ngasih itu kita kasih harga. Oh, di sini juga ada. Harga itu nyarinya di elemen price. Price itu bahasa Inggrisnya harga, teman-teman. Di sini banyak banget klik yang grafis aja. Banyak banget yang bisa dipakai. Kemarin aku udah nge-save satu, aku mau pakai price yang dari kemarin aku save aja. Mana ya? Oh, ini kayaknya. Ini kayaknya bagus. Kecilin. Agak miringin. Kita deketin ke donatnya. Sini aja. Ini bagus. Kita ganti warnanya, jangan lupa. Ganti warnanya pakai coklat yang sama aja. Oh, pantesan. Oh, ini harus tak klik dulu. Pantesan ada yang aneh. Ini diganti coklat yang ini. Terus hitamnya diganti putih aja. Nah, biar sama kayak ini. Ini kan di luar ya, teman-teman. Kayak kurang bagus gak sih kalau di luar? Ini kita mundurin aja. Kok di luar sih di atas numpuk barang. Kita mundurin agak deketin gini. Nah, gini kan lumayan gitu ya. Nah, itu kita kasih teks. Kita boleh ngopi dari ini, sebenarnya nggak perlu nambah lagi. Ngopi dari ini, terus kita masukin sini. Terus kita nggak bisa diklik, nggak bisa ini, nggak bisa. Gini aja bisa promo 3.000-an aja. Coba kita kasih tengah. Ya, kita klik semua ya. Gini coba. Lagi. Nah, promo 3.000-an aja. Biasanya orang Indonesia tuh suka yang diskon-diskon, promo-promo gitu kan ya. 3.000-an aja nih, satunya kan enak banget ya berarti ya. Udah, terus kalau kita udah ngasih keterangan ini barangnya kita namanya apa, terus kita udah ngasih keterangan ini harganya berapa, sekarang kita ngasih keterangan dimana mereka bisa menghubungi kita. Biasanya sih kalau di desain Instagram itu orang ngasih keterangan kontak sama nama Instagramnya itu di bawah gitu. Kalau aku biasanya caranya gini, aku ngasih elemen dimana elemen itu ngasih ornamen juga bisa, sama itu nanti di dalamnya tak kasih keterangan gitu. Enak sih kalau pakai Canva ini, semuanya ada dan banyak yang gratis, gak perlu beli yang ada itunya berbayar gitu. Tinggal pakai yang gratis juga bisa. Namanya shape. Kita tadi di kata kunci shape ini banyak banget klik yang grafis. Nanti teman-teman lihat dulu caraku pakai ini. Nanti teman-teman di rumah bisa praktek. Cara aku pakai desainnya.
terus pakai ini bagus kayaknya. Tambah pencet ini. Oke, ini turunin. Gini, terus cari lagi yang lebih bagus. Nggak lebih bagus sih, ya yang secukupnya, yang menurut teman-teman pas sama desainnya teman-teman aja. Apa ya, bulat masa ini juga boleh sih sebenarnya. Tak pasin aja deh. Kita muter aja lagi. Sebentar, aku harus ini. Maaf, tadi ada yang manggil, tuh kesalahan teknis. Nggak sih, aku dipanggil sama adik. Mohon maaf. Kita cari bentuk yang pas supaya bisa nyatu sama ininya. Nah, gini kan teksturnya agak gimana gitu ya. Coba kita ganti warna yang sama. Aku pengen bikin kayak warna coklat ini yang lumer-lumer gitu ya. Tak bikinin warnanya, tinggal ganti coklat yang sama dengan ini, coklat yang paling gelap. Nah, ini kan lumayan kayak coklat ya, ya kan? Jadi orang lain tuh lebih naikin dikit ya. Ini aku turun. Sini agak naik. Gedein dikit. Gedein dikit. Turun dikit. Maaf, ini aku agak terganggu, ini kurang dikit aja. Ini kurang tak bawah ini gitu ya. Dikit lagi. Ya, ini agak susah ya yang ini. Ini. Coba kita pakai bagian yang lain. Bagian yang lain kita satuin sama garisnya itu. Ini udah lumayan ya, kelihatan lurus ya. Ini kan kayak coklat gitu ya, kalau kita lihat gitu, coklat yang lumer gitu, tapi dari bawah ke atas. Ini dari atas ke bawah, nggak apa-apa.
kalau dari atas kan nggak terlalu kelihatan. Kalau kita zoom agak jauh lagi nggak kelihatan kok. Jadi nggak kelihatan kan, jadi kelihatan bagus gitu. Zoom lagi. Ini agak ribet sih ya, tak tambahin aja lah. Tambahin dikit di sini. Gini aja, kasih warna coklat. Salah, ini yang tak ganti warna boy, ganti warna coklat. Salah, coklat ini. Jeblok. Nah, kelihatan kan? Mantap. Terus kita kasih teks nih di sini. Teksnya tuh untuk jelasin alamat sosial media kita. Biasanya tuh pakainya kan kita Instagram sama WhatsApp. Nah, tinggal klik Instagramnya. Tentunya ganti warna ya, jangan sama. Kita pakai warna yang sama kayak ini. Ganti aja semuanya ini karena warna-warni. Nah, gini. Habis itu kecilin, kecil lagi. Nggak kecil-kecil banget, nggak apa sih, soalnya di sini kita isi itu aja sama WhatsApp. Terus kita tambah teks judul, teks isi. Kasih keterangan Instagram. Instagramnya apa? Misalnya slowly. Ini hitam ya, tak ganti dulu warnanya putih. Slowly. Terus ada let's go, gitu aja. Terus kita ganti apa ya, kolektif box kayaknya. Nah, gini kan agak tebel. Ini ganti warna yang sama kayak ini aja. Nah, terlalu coklat ya. Ini bagus. Kecilin dikit. Dipasin ke gini dikit. Ada jaraknya antara Instagram sama itu. Ini ganti warna aja ya, kayaknya kurang gimana gitu. Coklat ini, coklat ini, coklat ini, gini kayaknya lebih bagus deh. Oh iya, lebih bagus. Terus kita tambah lagi elemen WhatsApp. Ini juga ada nih kata ketik WhatsApp. Tambahkan WhatsApp ya teman-teman. Yang mana ya? Ini kayaknya bagus. Tinggal di warna hijaunya. Putihnya diganti warna coklat ini. Terus lainnya ganti warna. Ini kayaknya kurang gimana gitu. Ganti yang lain yang lebih bagus. Kalau ini gimana? Ini kayaknya lumayan deh. Oh, ini nggak bisa diganti warna teman-teman. Jangan. Kita pakai ini aja, guys. Nggak bisa diganti warna. Atau ini bisa. Ini mending ini deh. Ini birunya ganti warna ini coba. Terus ininya ganti warna coklat. Sama coklatnya, coklat juga. Nah, gini aja. Kecilin. Oke.
kita samain ukuran sama Instagramnya, udah sama ukurannya. Terus kita kasih nomor telepon. Ini copy aja kalau kita nulis nomor telepon, copy, terus kita pindahin samping WhatsApp-nya, tulis nomor teleponnya. Jujur banget. 088764321345. Gitu aja ya nomor teleponnya. Nomor telepon fix. Ya, ini kalau teman-teman lihat ini masih kosong, teman-teman bisa nambahin ornamen lagi. Ini kan udah semua ya, udah tambahin semua, udah agak lega lah ya istilahnya. Terus kita tinggal tambahin elemen lagi nih. Kalau menurutku ini agak kosong ya di sini sama di sini. Aku pengen nambahin elemen lagi. Untuk nambahin elemen sih, ini pertama tak tambahin row. Ini ada banyak elemen kayak panah gitu. Aku suka pakai elemen ini soalnya bisa menjelaskan dengan lebih baik gitu. Nggak menjelaskan sih, elemen buat nambah untuk memperbagus saja. Tapi menurutku keren aja nih, lihat nih, keren-keren kan? Ini bagus nih. Kecilin dikit. Kita tambahin di sini, bagus kayaknya. Iya, terus kita ganti warna. Coklatnya sama kayak ini aja, biar ini nggak sendirian. Terus ini bagus, geometrik. Ini ya ditambah. Kenapa aku milih geometrik ini? Karena kalau perhatiin teman-teman ini ya, geometrik ini bisa untuk ngasih ornamen yang agak banyak gitu. Kalau ini ternyata teman-teman terlalu gede, bisa dipangkas. 3 aja ya kayaknya. 3 selesai gitu. 3 ini kita turunin dikit, majuin dikit. Ya, gini. Terus ganti warnanya juga, jangan lupa coklat. Kalau terlalu kontras, coba kita lihat dari jauh dulu. Bagus kan? Ya gitu teman-teman, untuk membuat desain yang bisa menjelaskan ke audiens yang lebih bagus. Jadi kalau kita lihat tuh desainnya ini orisinil, kita buat sendiri, terus kita nyantumin ini sendiri. Orang semakin lama kita ngedesain, semakin sering kita ngeposting, orang bakal lebih nge-announce, lebih perhatian kalau ini desain kita, bakal tahu gitu. Terus kita juga menghadirkan suasana di mana orang itu bakal pengen untuk makan produk kita gitu, atau pengen menggunakan produk kita, atau pengen beli produk kita. Kalau kita liatin desainnya nih, fotonya ini kelihatan nyata ya, gara-gara ada shadownya. Jadi orang tuh melihat, wah ini dulunya kayak enak banget gitu. Kita menghadirkan suasana di mana orang-orang pengen makan produk kita, kayak gitu teman-teman. Ya, gitu aja perhatiannya. Mohon maaf. Gitu aja pelatihan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.